setelah mendengarkan pertanyaan dari 3 jurnalis, kita akan lanjutkan dialog kita. Bapak lanjut ke yang berikutnya kepada Najwa Shihab, silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak, adakah khawatir dan menjadi semakin krusial hari-hari ini Pak, terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip. Wewenang aparat negara diperbesar, keluarga negara diperkecil perannya. Ingin tahu pendapat Bapak sebagai Presiden juga. Bapak setuju polisi perlu diperluas? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya, Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah apa itu oversight yang di atas Polri itu. Komisi Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang, mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak Pak, soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan iya kan? Kembali ke itu Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang kemudian juga pertemuan bahkan sampai kunci. Ini kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Udah lihat draft yang beredar. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau
Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertiba, saya kira cukup. Kenapa kita harus ya kan mencari-cari menurut saya. Pak, ketika tadi baik. Bapak ketika Maaf, sorry, waktu satu kita lagi, sudah satu lagi, habis, Pak, ya, kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, Terima saya bisa. Oke. Terima kasih layani. Bapak. Tadi Saya saya layani. mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua Seluruh lingkup aparat. institusi. Ya. Nah, ukurannya apa, Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat ya, saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang. Ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba. Ya. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik. Itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak-penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Tapi saya terima, nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder, dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Daftar harapan itu Pak. Daftar harapan. Orang-orang yang harap mau. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Terima kasih. Untuk dikawal Ya, langsung. Titip RUU Polri Pak. saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kemarin Presiden Prabowo Subianto diwawancarai oleh banyak media, teman-teman. Ya, banyak sekali jurnalis yang datang ke Hambalang, rumah kediaman Presiden. Dan di sana, ya, Presiden diwawancarai mengenal isu-isu yang sedang hangat belakangan ini. Isu-isu yang membuat publik heboh, isu-isu yang membuat publik itu pasti ada pro dan kontranya ya. Dan salah satunya adalah Najwa Shihab yang diundang, teman-teman ya. Najwa Shihab ini diundang untuk mewawancarai Prabowo Subianto. Dan banyak sekali pertanyaan tajam Najwa Shihab ke Prabowo ya. Salah satunya tentang Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Bagaimana Najwa menanyakan draftnya itu tidak transparan, teman-teman. Kemudian bagaimana Najwa Shihab bertanya kepada Prabowo tentang Undang-Undang Polri ya. Bahkan wewenang Polri mau ditambah menjadi luas. Inilah yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Bagaimana menurut kalian?